Baik, pada bagian A ada definisi pendidikan inklusi. Jadi, definisi pendidikan inklusi adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak yang merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik kebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu waktu sekolah. Di sini kalian bisa lihat dari definisi pendidikan inklusi itu. Selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama ada memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang terakhir nomor 4, menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Karakteristik pendidikan inklusi yaitu yang pertama diferensiasi pembelajaran, yang kedua lingkungan belajar yang mendukung, yang ketiga kolaborasi, yang keempat pendekatan berbasis penghargaan, dan yang kelima kurikulum yang relevan. Kemudian pendidik ke pendidikan inklusi. Pendidik ke pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang mengutamakan penerimaan dan partisipasi semua siswa dalam lingkungan belajar yang sama. Pendidik inklusi perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keragaman siswa dan tantangan yang mereka hadapi. Mereka diharapkan mampu merancang pembelajaran yang fleksibel dengan menggunakan berbagai metode dan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa. Kemudian, pendidik inklusi memainkan peranan sentral dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, dan kolaborator yang mendukung semua siswa dalam mencapai potensi mereka. Sarana dan prasarana di pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana di sekolah inklusi saat ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan inklusi. Berdasarkan data awal, beberapa gambaran masalah yang mungkin dihadapi seperti aksesibilitas fisik, keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, kurangnya kolaborasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum optimal. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah inklusi seringkali tidak terawat dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya adalah manfaat dari pendidikan inklusi. Menurut Florence dan Linklater, pendidikan inklusi menawarkan berbagai manfaat yang signifikan untuk seluruh siswa. Salah satu manfaat utama dari pendidikan inklusi adalah peningkatan kesempatan belajar bagi semua siswa dengan adanya pengajaran yang disesuaikan untuk mengembangkan keterampilan akademis dan sosial mereka dalam lingkungan yang mendukung. Dari kutipan tadi dapat dikatakan bahwa semua siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan manfaat dari pendidikan inklusi yang dimana siswa berkebutuhan khusus dapat merasakan interaksi dengan teman-teman sebayanya. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam aspek akademis, tetapi juga dalam perkembangan keterampilan sosial yang juga tidak kalah penting. Mereka juga bisa belajar bagaimana berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan orang lain yang sangat berharga untuk kehidupan mereka di luar sekolah.